Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi sama saya Utami Yuliani. Hari ini, saat ini, waktu ini, saya akan menjelaskan materi yang berikutnya, yaitu tentang vektor. Yuk, sekarang kita mulai dulu dengan pertanyaan, apa itu vektor? Sebelumnya, mari kita lihat ilustrasi berikut. Jadi, ada seorang pria yang sedang berjalan menuju rumah yang pertama, lalu dari rumah pertama dia menuju ke rumah yang kedua dengan berjalan kaki. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, berapakah jarak yang ditempuh oleh pria tersebut? Dan berapakah besar perpindahan pria tersebut? Bagaimana kita tahunya dan bagaimana cara menghitungnya? Apakah dengan cara kita menghitung dari posisi awal pria ke rumah pertama lalu ke rumah kedua? Atau kita menghitungnya dengan cara melihat dari posisi awal pria langsung ke posisi akhir pria tersebut berhenti? Oke, sekarang coba perhatikan pertanyaan saya berikut ini. Bila saya ingin ke sekolah, berapakah jarak yang harus saya tempuh? Nah, apabila ada pertanyaan seperti ini, pasti kalian akan menjawabnya dalam bentuk angka. Contoh, kalian akan menjawab 12 km atau mungkin 6 km. Semuanya dijawab dalam bentuk angka. Lalu, pasti saya akan bertanya lagi, ke arah mana saya harus pergi? Karena kalau saya mau ke sekolah, saya harus tahu arah kemana supaya saya tidak nyasar sampai ke sekolah. Misalnya kalian jawab ke arah Kemang atau ke arah Semplak aja lurus gitu ya. Dan itu artinya kalau saya ingin ke suatu tempat, saya harus tahu jaraknya berapa dan ke arah mana saya pergi. Nah, pertanyaan saya ini itu adalah berupa pertanyaan vektor. Jadi, vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi seperti tadi, memiliki nilai pasti dia punya angka. Contohnya, vektor itu misalnya perpindahan. Jadi saya berpindah 3 meter ke kanan, ada arahnya. Atau saya berpindah 2 meter ke depan. Jadi ada nilainya, ada angkanya, dan ada arahnya. Besaran vektor lain apa? Contohnya adalah gaya. Saya memberikan gaya dorong ke meja tersebut 2 Newton ke arah kanan. Atau saya memberikan gaya tarik kepada tali tersebut sebesar 1 Newton ke arah belakang. Jadi ada arahnya. Lalu ada nggak besaran yang hanya memiliki nilai dan tidak memiliki arah? Nah, jadi besaran yang tidak memiliki arah biasanya disebut sebagai skalar. Nah, jadi contohnya besaran skalar apa? Contohnya adalah massa. Jadi kalau misalnya kalian nanya, berat kamu berapa? 3 kg. Kok ringan banget 3 kg? Tapi nggak ada jawabannya, berat kamu berapa? 3 kg ke arah bawah. Nggak ada. Terus contoh yang lain, waktu. Misalnya kalian nanya, sekarang jam berapa? Jam 2. Tidak ada jawabannya, jam 2 ke arah timur. Nggak ada kan? Nah, itu adalah besaran-besaran yang tidak memiliki arah, disebut sebagai besaran skalar. Oke, sekarang kita kembali ke ilustrasi yang awal tadi. Jadi ada seorang pria, lalu dia berjalan ke rumah yang pertama, lalu dia berjalan lagi ke rumah yang kedua. Nah, pertanyaannya masih sama seperti tadi. Yang pertama adalah, berapakah jarak yang ditempuh oleh pria tersebut? Nah, untuk menghitung jarak, kita hitung tuh jarak tempuhnya dari pria itu ke rumah yang pertama, misalnya 300 meter, lalu ke rumah yang kedua 400 meter. Maka, nilai jarak yang dia tempuh adalah 300 ditambah 400 meter, yaitu 700 meter. Nah, pertanyaan kedua, berapakah perpindahannya? Jadi kalau tadi jarak yang dia tempuh, sekarang dia berpindahnya berapa? Pindahnya berarti dari posisi awal dia ke posisi akhirnya. Anggap posisi awal dia itu ke posisi akhirnya ke rumah yang tadi itu adalah jaraknya 500 meter. Maka perpindahan pria tersebut hanya 500 meter. Sedangkan jarak yang dia tempuh 700 meter. Nah, kita bisa lihat perbedaannya, yang satu jarak, yang satu pindah. Mana yang vektor, mana yang skalar ya? Nah, coba kita sekarang pikir lagi, kalau misalnya pria tersebut itu dia kembali ke posisi awalnya. Nah, sekarang berarti perpindahannya nilainya berapa dari posisi awal dia? Untuk menjawab pertanyaan ilustrasi sebelumnya, jadi sekarang kita harus tahu dulu cara menggambarkan vektor. Jadi dalam menggambarkan vektor, biasanya vektor digambarkan dengan tanda panah seperti ini. Jadi karena vektor itu adalah arah, makanya diperlukan penggambaran berupa
tanda panah. Jadi kalau panahnya arahnya ke kanan, berarti dia arah vektornya ke kanan. Arah panahnya ke kiri, berarti vektornya ke kiri. Panahnya ke atas, berarti vektornya ke atas. Kalau misalnya tanda panahnya ke bawah, berarti arah vektornya ke bawah. Itu ya. Terus berikutnya selain menggambarkan arahnya, karena vektor itu berupa nilai, juga ada ukuran vektor. Nah, ukurannya bagaimana? Misal, saya punya vektor A, arah panahnya ke kanan. Lalu, saya punya vektor B, arahnya ke kanan juga. Tapi dia ukurannya lebih pendek dari vektor A. Artinya, vektor A lebih besar daripada vektor B. Jadi biasanya kalau ukuran vektor semakin panjang arah panahnya atau tanda panahnya, itu berarti nilai vektornya semakin besar. Semakin pendek gambar panahnya berarti nilai vektornya semakin kecil. Nah, karena vektor itu adalah nilai dan arah, tadi ada ukuran dan arah vektor. Jadi kalau misalnya saya punya vektor A, arahnya ke kanan, artinya kalau saya mau punya besaran yang sama atau ukuran yang sama dengan ukuran vektor A, tapi arahnya berlawanan, saya akan menulisnya menjadi minus A. Jadi kalau A-nya ke kanan, lalu saya punya vektor yang mirip persis tapi arahnya berlawanan, maka nilainya minus. Contoh kalau misalnya saya punya vektor B-nya arahnya ke kiri, lalu saya punya vektor yang sama persis ukurannya dengan B tapi arahnya berlawanan, maka dia minus B. Gitu ya, tergantung kita menentukan positifnya arahnya kemana. Jadi kalau arahnya berlawanan dengan arah vektor yang kita tentukan, maka nilainya akan negatif. Sekarang kita ke contoh. Buatlah vektor A, 2A, setengah A, minus A, dan minus 2A. Kalau ada kata buatlah vektor A, berarti kalian buat aja vektor semaunya kalian, buat vektor versi kalian mau seperti apa. Sekarang pakai versi saya. Jadi vektor A yang saya buat akan seperti ini. Adalah vektor A yang saya buat. Nah, terus vektor 2A. Berarti kalau A-nya panjangnya seperti itu, 2A harus 2 kali lipat panjang dari vektor A. Nah, dia jadi lebih panjang, itu adalah vektor 2A. Lalu berikutnya, saya harus bikin vektor setengah A. Berarti kalau setengah A, dia harus setengah lebih kecil dari vektor A. Nih, ini adalah vektor setengah A. Lalu di situ ada minus A. Nah, kalau ada tanda minus, itu artinya vektornya itu berlawanan arah dengan vektor A. Tapi besarnya sama. Gitu ya. Lalu dan minus 2A. Nah, kalau minus 2A berarti dia arahnya berlawanan dengan 2A. Sekarang, bagaimana cara menyatakan suatu vektor? Jadi kalau kita berbicara vektor, kita akan membutuhkan bantuan diagram Kartesius, yaitu sumbu X dan sumbu Y. Kalau misalnya sumbu X-nya ke arah kanan, berarti dia X-nya positif, dan bila sumbu Y-nya ke arah atas, berarti dia Y positif. Jadi misal saya punya vektor R, tapi vektor R-nya ini letaknya ada di sumbu X, maka saya akan menulisnya RI. Jadi RI itu maksudnya apa? Jadi adalah vektor R, tapi ada di sumbu X. Jadi biasanya di belakangnya ditulis dengan I. Gitu ya. Terus kalau misalnya ada vektor tapi dia di sumbu Y, maka dia ditulisnya RJ. Jadi RJ itu adalah sumbu vektor R tapi di sumbu Y gitu ya. Dan kalau kedua vektor ini digabungkan, maka dia menjadi suatu vektor R. Nah, jadi vektor R itu sendiri kalau kita R sama dengan RI ditambah RJ. Gitu ya. Jadi vektor R itu terdiri dari vektor R di sumbu X dan vektor R di sumbu Y. Dan ini bentuknya masih dalam vektor. Terus berapa nilainya? Nah, untuk mengetahui nilai besarnya, yaitu rumusnya R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Ini adalah rumus Pythagoras. Supaya kalian tidak bingung, sekarang kita ke contoh soal. Nah, contohnya, suatu benda berpindah 6 meter ke timur dan kemudian 8 meter ke utara. Terapkan arah timur pada sumbu X positif. Jadi arah timur itu ada di sumbu X positif. Yang A, nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Dan yang B, tentukan besar vektor perpindahannya. Sekarang kita jawab.
Nyatakan vektor perpindahan ini dalam vektor-vektor satuan. Tadi yang A seperti ini. Oke, kalau kayak gitu, sekarang kita bikin diagram kartesiusnya dulu. Ada sumbu X positif dan Y positif. Tadi dia mengatakan bahwa yang ke arah timur di sumbu X positif. Yang ke arah timur itu tadi panjangnya 6 meter. Berarti kita tulis 6I. Nilai Rx-nya sama dengan 6i. Jadi panjang vektor R-nya di sumbu X-nya 6 meter. Karena ada di sumbu X, jadi kita tulisnya 6, belakangnya ada i-nya. Lalu yang berikutnya, dia berpindah ke utara, berarti kalau ke utara dia ke arah Y positif, ke arah atas. Dia berpindah ke utara sebesar 8 meter, berarti kita nulisnya 8J. Jadi RY sama dengan 8J. Jadi kalau kita gabung keduanya, maka vektornya itu adalah R sama dengan 6I ditambah 8J. Gitu ya. Jadi tadi R sama dengan RI ditambah RJ. Vektor di sumbu X ditambah vektor di sumbu Y. Vektor di X adalah 6I dan vektor di Y adalah 8J. Jawabannya adalah 6I ditambah 8J. Dan sekarang untuk yang B, tentukan besar vektor perpindahannya. Tadi rumusnya adalah R sama dengan akar Rx kuadrat ditambah Ry kuadrat. Sekarang tinggal kita masukkan angka-angkanya. R sama dengan akar 6 kuadrat ditambah 8 kuadrat. Maka R sama dengan akar 36 ditambah 64. Maka R sama dengan akar dari 100. Akar dari 100 adalah 10 meter. Jadi perpindahannya itu dari 6 meter ke timur lalu dia pindah 8 meter ke utara, perpindahannya besarnya adalah 10 meter. Setelah kita menentukan nilainya dan besarannya, maka sekarang kita menentukan arah vektor. Rumus untuk menentukan arah vektor adalah tan theta sama dengan Ry per Rx. Tan theta itu apa? Jadi buat kalian yang nggak tahu tan itu adalah salah satu variabel trigonometri. Dan theta di sini adalah sudut. Gitu ya. Jadi rumusnya itu adalah sumbu Y, vektor di sumbu Y dibagi dengan vektor di sumbu X. Jadi kalau misalnya kita menggunakan contoh sebelumnya, tentukan arah vektor perpindahannya, maka tan theta sama dengan 8 dibagi 6. 8 itu adalah sumbu vektor di sumbu Y, yaitu 8 meter, dan 6 adalah vektor di sumbu X, yaitu 6 meter. Jadi 8 dibagi 6, kita perkecil menjadi 4/3. Nah, sekarang untuk menentukan tetanya, theta itu adalah sudut, berarti kita cari sudut berapa yang menghasilkan tannya adalah 4/3. Ini bisa kalian cari menggunakan kalkulator. Nilainya adalah sudutnya 53 derajat. Gitu ya. Jadi, besar perpindahan adalah 10 meter dan dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Jadi kalau kita gambarkan, ini ada sumbu X dan sumbu Y, maka vektornya yang terbentuk perpindahannya adalah 10 meter dan dia membentuk sudut 53 derajat terhadap sumbu X positif. Seperti ini bentuknya. Sekarang kita ke penguraian vektor. Jadi kalau tadi kita punya variabel vektor mendatar dan variabel vektor yang tegak, lalu kita punya variabel vektor yang miring. Jadi yang mendatar adalah variabel vektor pada sumbu X, lalu yang tegak vektor di variabel Y atau di sumbu Y, lalu yang miring itu adalah vektor R-nya, gitu kan, penjumlahan. Nah, kalau kita lihat bentuknya adalah segitiga. Dan di segitiga itu biasanya kita akan memiliki sudut antara sumbu yang miring dengan sumbu X-nya. Nah, sini sudutnya saya kasih lambang theta. Gitu ya. Dan tadi kita sudah punya salah satu variabel trigonometri yang kita bahas adalah tan theta, yaitu bidang yang tegak Ry dibagi dengan bidang yang mendatar Rx, Ry dibagi Rx. Nah, sekarang ada temannya lagi tan theta, yaitu sin theta. Jadi sin theta itu adalah bidang yang tegak dibagi dengan bidang yang miring. Yang tegak adalah Ry dan yang miring adalah yang R. Jadi sin theta itu rumusnya adalah Ry dibagi dengan R atau sumbu Y dibagi dengan sumbu yang miring. Ya. Jadi kalau kita punya sin theta sama dengan Ry dibagi R, maka kita bisa mencari nilai Ry, yaitu Ry sama dengan R dikali dengan sin theta.
Nah, kalau kita sudah punya sin theta, ada lagi satu temannya variabel trigonometri selain tan theta dan sin theta, kita juga punya cos theta. Nah, kalau cos theta rumusnya adalah bidang yang mendatar dibagi dengan bidang yang miring. Bidang yang mendatar itu adalah Rx yang ada di sumbu X, sedangkan yang miring itu adalah R. Jadi cos theta sama dengan Rx dibagi dengan R. Jadi kalau dari rumus ini kita bisa mencari nilai Rx, yaitu Rx sama dengan R dikali dengan cos theta. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang tabel trigonometri. Jadi di sini ada tabel trigonometri sudut istimewa. Jadi tabel trigonometri ini akan membantu kalian untuk mengisi atau menjawab tadi nilai sin, cos, dan tan, tapi khusus untuk sudut-sudut istimewa. Sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Ini memang harus kalian hafalkan. Jadi udah langsung tahu. Misalnya sin 30 derajat berarti nilainya adalah 1/2. Misalnya tan 60 derajat berarti nilainya adalah akar 3. Atau tan 45 derajat, nilainya 1. Atau kalian ingin mencari nilai cos 30 derajat, berarti nilainya 1/2 akar 3. Jadi nanti kalau misalnya kalian belum hafal, kalian boleh silahkan sambil ngecek tabel trigonometri untuk sudut istimewa. Dan ini hanya berlaku untuk sudut-sudut istimewa. 0, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Sekarang, gimana caranya kalau kita ingin mencari nilai sin, cos bila dia bukan sudut istimewa? Yaitu dengan cara menggunakan kalkulator saintifik. Jadi pasti kalian semua punya kalkulator saintifik, ya kan? Nah, di kalkulator saintifik itu pasti ada tombol sin, ada tombol cos, ada tombol tan. Nah, itu yang akan kalian gunakan, gitu ya. Nanti kalian tinggal klik aja, nanti akan keluar hasilnya seperti ini. Jadi contoh misalnya, gitu ya, saya mau cos, berarti klik cos, tuh ada cosnya, klik, lalu mau sudutnya misalnya 53, yaudah berarti klik 53, lalu kita kurungin, lalu klik sama dengan, nanti keluar hasilnya 0,6, 0,6018. Nah itu kan panjang, kalian ambil aja angka yang paling depan gitu ya, jadi 0,6. Jadi kalau mau sin 53 sama dengan 0,798. Nah itu kalian buletin aja jadi 0,8, seperti itu. Sekarang biar lebih jelas kita ke contoh. Contoh, tentukan komponen-komponen gaya pada sumbu X dan sumbu Y dan nyatakan dalam vektor satuan. Yang A, gaya 20 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Yang B, gaya 40 Newton berarah 53 derajat ke utara dari barat. Sekarang kita jawab. Yang pertama, gaya 20 Newton berarah 30 derajat ke utara dari timur. Jadi kalau kayak gini, kita gambarkan dulu. Kita gambarkan sumbu X dan sumbu Y. X-nya X positif karena kita dari arah timur. Kalau timur berarti dia arahnya ke sumbu X positif, dan ke utara berarti utara arahnya ke atas, ke Y positif. Lalu dia ada gaya 20 Newton, berarti bentuknya kayak gini. Ada gaya vektor F 20 Newton dan sudutnya itu 30 derajat. Nah, berarti gambarnya seperti ini nih. Dan di sini F20 Newton itu dia kan terdiri dari dua. F itu adalah Fx ditambah Fy. Jadi kita suruh cari nilai Fx-nya berapa, nilai Fy-nya berapa. Berarti kita ke Fx dulu. Rumus Fx tadi adalah F dikali dengan cos theta. Loh Bu, tadi kan R bukan F. Jadi R itu kan vektor. Nah, ini vektornya adalah gaya. Kalau gaya itu lambangnya adalah atau simbolnya adalah F. Jadi ganti Fx sama dengan F dikali dengan cos theta, gitu ya. Dan nilainya tinggal masukin. F-nya itu sendiri adalah 20 Newton dan cos-nya adalah cos 30 derajat. Theta-nya sudutnya 30 derajat. Nah, kita tinggal masukin lagi Fx sama dengan 20 dikali cos 30 itu kalian bisa lihat di tabel trigonometri adalah setengah akar 3. Ya udah, tinggal Fx sama dengan 20 dikali setengah adalah 10 akar 3. Ada i-nya di belakang, jangan lupa, karena vektor satuan pada vektor di sumbu X itu lambang belakangnya adalah i, gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan ke diagram kartesiusnya, nah itu ada vektor Fx-nya di sumbu X nilainya adalah 10 akar 3 i Newton, gitu ya. Lalu sekarang Fx-nya kita sudah dapat, sekarang kita cari yang sumbu ke atasnya, sumbu Y-nya. Fy sama dengan F sin theta. Kita masukin F-nya adalah 20 dikali sin 30 derajat. Fy sama dengan 20 dikali sin 30 adalah 1/2.
cek lagi di tabel trigonometri, maka 20 dikali 1/2 adalah 10J. Gitu ya, jangan lupa kenapa ada J-nya, karena dia di sumbu Y. Ingat ya, kalau sumbu Y tadi vektor satuannya adalah J. Jadi kalau kita gambarkan, jadi ada vektor satuan di sumbu Y besarnya 10 Newton. Gitu ya. Jadi kalau kita satukan, dia akan membentuk si vektor gaya 20 Newton gitu. Sekarang jawab yang bagian B. Gaya 40 Newton berarah 53 derajat ke utara dari barat. Nah, sekarang kita gambarkan lagi. Nah, sekarang kalau tadi dari timur, sekarang dari barat. Kalau timur tadi ke kanan, berarti kalau barat sekarang ke kiri. Berarti X-nya negatif gitu ya. Dan dia arahnya ke utara. Jadi utara masih ke atas, berarti Y positif. Jadi kalau tadi kita pakai X positif karena arahnya ke timur. Kalau sekarang dia karena dari barat, dia arahnya ke kiri. Berarti X-nya negatif gitu ya kalau diagram Cartesius. Nah, terus dia punya gaya 40 Newton dan arahnya 53 derajat. Jadi seperti ini, kalau tadi 30 derajat, sekarang 53 derajat. Sama, kita mencari nilai fx dan nilai fy-nya. Kita masuk ke rumusnya, fx sama dengan f dikali cos theta, dan fx sama dengan f-nya 40, sekarang dikali cos 53 derajat. Nah, tadi kan cos 53 itu bukan sudut istimewa, jadi kalian silahkan mencari menggunakan kalkulator saintifik. Jadi fx sama dengan 40 dikali cos 53 derajat itu adalah 0,6. Jadi fx sama dengan 40 dikali 0,6 adalah 24 dikali dengan minus i. Kalau tadi i doang, sekarang minus i. Kenapa ada minusnya? Karena dia arahnya ke arah X yang negatif, ke arah kiri. Jadi fx-nya sama dengan minus 24i. Jadi kalau kita gambarkan di diagram Cartesius itu kayak gini. Jadi arah vektornya ke kiri, fx sama dengan 24i Newton. Kenapa di situ fx-nya ditulisnya tidak ada minus? Karena sudah dijelaskan menggunakan arah panahnya ke arah kiri, ke arah variabel x yang minus gitu ya. Terus yang fy-nya, nah sekarang fy-nya rumusnya f dikali sin theta, maka fy sama dengan 40 dikali sin 53 derajat. Fy sama dengan 40 kali sin 53 itu adalah 0,8. Maka Fy sama dengan 40 kali 0,8 adalah 32 dikasih variabel J. Kalau ini J-nya nggak negatif karena dia arahnya masih positif ke atas. Gitu ya. Jadi kalau kita gambarkan, tuh dia panahnya ke atas, Fy sama dengan 32 Newton. Gitu ya. Jadi kalau misalnya dua variabel fx dan fy kita gabungkan, maka akan bertemu dengan gaya 40 Newton. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jadi untuk vektor bagian pertama, ini masih part 1. Jadi untuk bagian pertama baru sampai sini dulu, karena vektor masih panjang perjalanannya. Dan mungkin sampai sini aja kalian udah mulai pusing. Jadi kita akhiri dulu untuk bagian pertama. Dan kalian kalau tidak mengerti, kalian bisa tanya jawab di Zoom meeting kita atau di teleconference kita. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut lagi. Dan semoga yang ini minimal ada yang kalian pahami lah ya. Dan terima kasih telah menonton video ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.